Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dalam GKK Menyapa. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, mohon penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan sehingga kami mengerti apa yang kami akan baca dan renungkan. Urapi hamba-Mu dan juga jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, renungan firman Tuhan dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 6, saya membacakan ayat 3 dan 6. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saya memberikan tema rencana Allah pasti terlaksana. Jadi kita di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 ini perintah Tuhan kepada Ishak saat terjadi kelaparan supaya Ishak pergi ke Gerar, yaitu kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi jangan pergi ke Mesir. Tinggal di negeri ini, di Gerar, sebagai orang asing. Gerar itu negeri Kanaan ya. Daerah wilayah orang Filistin. Kemudian kita melihat janji Tuhan kepada Ishak. Itu pada ayat 3 sampai 4 kalau saudara membaca, yaitu bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati Ishak. Kemudian memberikan seluruh negeri ini, yaitu Kanaan, kepada Ishak dan keturunannya. Kemudian Tuhan juga akan memberikan kepada Ishak anak cucu sebanyak bintang di langit. Dan Tuhan akan memberikan seluruh negeri ini, yaitu negeri Kanaan, kepada keturunan Ishak. Itu janji Tuhan. Kemudian oleh keturunan Ishak, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu sekalian, mengapa saat terjadi kelaparan, Ishak ingin pergi ke Mesir? Itu di ayat yang kedua. Kemungkinan ia belajar dari pengalaman Abram. Abraham waktu itu namanya Abram. Saat terjadi kelaparan, Abram pergi ke Mesir. Mungkin diceritakan oleh Abram. Tetapi Tuhan perintahkan Ishak, diam di Gerar, jangan pergi ke Mesir. Tujuannya apa? Untuk menguji apakah Ishak taat akan perintah Tuhan. Itu di ayat yang ketiga. Jadi Ishak taat akan perintah Tuhan, ia tinggal di Gerar pada ayat 6. Nah, tentu di dalam pelaksanaan rencana Tuhan di dalam diri Ishak, tentu Ishak juga mengalami tantangan dan kesedihan. Ketika Ishak berusia 37 tahun, mamanya Ishak, yaitu Sarah, meninggal dunia. Jadi waktu Ishak umur 37 tahun. Kemudian Ishak menikah dengan Ribka saat Ishak umur 40 tahun. Jadi sedih banget gak punya mama selama 3 tahun. Itu di dalam Kejadian 25 ayat 20. Menikah umur 40. Dijanjiin punya anak yang banyak. Tetapi punya anak harus menunggu 20 tahun. Jadi umur 60, Ishak baru punya anak Esau dan Yakub. Mengapa? Karena Ribka mandul. Hari ini mungkin kita mengalami hal yang pahit di dalam kita mengiring Tuhan. Tetapi lihatlah Bapak orang percaya, Abraham, Ishak, dan semua saudara-saudara seiman mengalami hal yang sama untuk diuji. Apakah saudara dan saya taat di dalam Tuhan sedang merencanakan rencananya yang indah. Jadi Ishak itu taat akan perintah Tuhan. Dia mengamini dan mengimani pengalaman iman Abraham ayahnya. Di dalam Kejadian 26 ayat 5, Abraham dicatat mendengarkan firman Tuhan, memelihara semua perintah, ketetapan dan hukum Tuhan. Saya juga masih belajar untuk hal itu Bapak Ibu sekalian. Biarlah Tuhan hari ini pun mempunyai rencana yang indah dalam diri hidupmu saudara-saudara sekalian.
mintalah kepada Tuhan. Minta apa? Kekuatan untuk bisa taat melakukan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami, Tuhan, berikanlah kami hati yang taat, kekuatan, kekudusan dalam kami mengerti dan melaksanakan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Engkau mau kami memberitakan kasih-Mu kepada sebanyak orang, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Berkati, tolong setiap jemaat Tuhan yang di dalam pergumulan sakit penyakit, apapun itu, Tuhan menolong mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.